Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita jumpa lagi di pembelajaran matematika kelas 7 bersama Bu Etik Ismiati dan Bu Ida Restu Mursida. Hari ini kita akan belajar operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan pecahan. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan untuk mampu menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan pecahan, serta menentukan hasil operasi hitung pada bilangan pecahan. Anak-anak, kita mulai dari operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa. Penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa hanya dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Contoh, 40/100 tambah 25/100 sama dengan 65/100. 10/15 dikurang 7/15 sama dengan 3/15. Jika kita perhatikan, pada penyebut tidak mengalami perubahan, sedangkan yang kita lakukan pada operasi adalah hanya pembilangnya saja. Namun, jika kedua pecahan memiliki penyebut yang berbeda, maka yang harus kita lakukan adalah dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut. Contoh, 2/4 ditambah 2/6. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, kita mencari KPK dari 4 dan 6 terlebih dahulu. Maka kita dapati angka 12. Kemudian 12 kita jadikan sebagai penyebut yang sama. Pada pecahan 2/4, penyebut 12 kita bagi dengan 4 sama dengan 3. Kemudian 3 kita kalikan dengan pembilang 2, hasilnya adalah 6. Maka 2/4 sama dengan 6/12. Lalu pada pecahan 2/6, penyebut 12 kita bagi 6 sama dengan 2, yang kita kalikan dengan pembilang 2 sama dengan 4. Maka 2/6 sama dengan 4/12. Selanjutnya, kita tinggal menjumlahkan antar pembilang. 6 tambah 4 sama dengan 10. Maka jawaban dari 2/4 tambah 2/6 sama dengan 10/12. Pecahan ini dapat kita sederhanakan lagi dengan cara membagi dengan angka yang sama, yaitu 2. Hasilnya adalah 5/6. Contoh untuk pengurangan pecahan, 3/4 dikurang 1/2 sama dengan, kita ambil KPK 4. Maka 4 kita bagi dengan 4 menghasilkan 1. Kita kalikan dengan 3 sama dengan 3. Kemudian 4 kita bagi 2 sama dengan 2. Kita kalikan dengan 1 sama dengan 2. Maka 3/4 dikurang 1/2 sama dengan 1/4. Dan pecahan ini tidak dapat disederhanakan kembali. Nah anak-anak, sekarang kita lanjut pada penjumlahan dan pengurangan desimal. Penjumlahan dan pengurangan desimal dapat dilakukan dengan cara menyamakan jumlah angka di belakang koma atau mensejajarkan koma. Contoh, 0,2 tambah 0,49. Pada 0,2 ada satu angka di belakang koma, dan pada 0,49 ada 2 angka di belakang koma. Maka yang harus kita lakukan adalah menambahkan 0 di belakang angka 2 pada 0,2 agar jumlah angka di belakang koma sejajar atau sama. Maka 0,20 tambah 0,49 sama dengan 0,69. 1,95 dikurang 0,5. Maka kita tambahkan 0 di belakang angka 5 untuk memudahkan pengurangan. Hasilnya adalah 1,45. Oke, sekarang kita lanjut pada penjumlahan dan pengurangan persen.
Penjumlahan dan pengurangan persen dilakukan sama dengan cara penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Hanya saja kita tambahkan dengan simbol persen. 62% tambah 15% sama dengan 77%. 84% dikurang 30% sama dengan 54%. Sekarang kita beralih pada penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuk pecahan menjadi satu bentuk yang sama. Contoh, 0,5 tambah 20% kurang 4/10 sama dengan, yang akan kita lakukan adalah dengan cara mengubah semua bentuk pecahan menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. 0,5 sama dengan 50/100, 20% sama dengan 20/100, dan 4/10 sama dengan 40/100. Maka 50 tambah 20 kurang 40 sama dengan 30. Hasil dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan adalah 30/100. Anak-anak, pada operasi penjumlahan pecahan berlaku sifat-sifat sebagai berikut. 1. Komutatif. 3/5 tambah 2/4 sama dengan 2/4 tambah 3/5. 2. Asosiatif. 1/2 tambah dalam kurung 3/6 tambah 4/5 sama dengan dalam kurung 1/2 tambah 3/6 tambah 4/5. Nah anak-anak, demikianlah pembahasan kita hari ini. Kerjakan tugas dengan teliti ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.